Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang nih jumpa lagi dengan Pantis nih di obrolan hangat kita nih. Begitupun juga dengan Gimana saya, Pak Haji. Saya juga senang bisa bertemu lagi dengan Pak Haji nih. Gimana kabarnya, Pantis? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah, Pak Haji, sehat. Nah, saya tadi dapat kabar katanya Pantis mau ngobrol-ngobrol nih sama saya nih. Ada yang rencana dan tujuan obrolan kita nih yang mau disampaikan ke saya kan nih, Pantis? Gini, Pak Haji, saya Hmm, guru sekolah dasar kan saya mengajar di kelas 4. hmm, Nih, hmm, kelas saya menemukan ada seorang anak, saya sebutkan namanya M. Aska Zakaria. Ya, di Aska ini saya perhatikan di kelas itu selalu diam ya. Di jam istirahat pun hmm. yang biasanya nih anak-anak pada umumnya karena anak-anak di usia kelas 4 itu masih suka dengan bermain, anak tersebut malah diem di kelas, Pak Haji. Mhm. Jadi Pantis itu punya satu anak yang pendiam gitu di jam istirahat yang berbeda dengan teman-teman yang lain nih. Betul. Menurut Pantis ini apa yang ukuran keberhasilan pertemuan ini ketika Pantis menemukan persoalan yang dihadapi di kelas ini? Ukuran keberhasilan di obrolan kita hari ini saya ingin anak tersebut bisa berbaur ya dan bergaul Mhm. seperti anak pada umumnya, Pak Haji. Jadi Pantis mengharapkan Azka itu bisa seperti teman-teman yang lain begitu ya Pantis ya? Ya, Heeh. betul, Pak Haji. Ini menurut Pantis nih kesempatan yang dimiliki oleh Pantis nih saat ini sebagai kekuatan itu apa yang dimiliki oleh Pantis nih untuk menghadapi Azka ini? Eh, Alhamdulillah Pak Haji, saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya diberi bekal Mhm. dan modal ya Pak Haji, dan saya diberi Luar biasa. beberapa pengetahuan untuk cara mendekati anak ya, dari nilai dan peran guru penggerak ini ya. Itu menjadi termasuk kekuatan saya Pak Haji. Hmm. Kalau boleh berkalibrasi nih Pantis kalau menilai nih kekuatan Pantis yang dimiliki saat ini dalam menghadapi masalah ini tuh kira-kira kalau dari skala 0 sampai 10 itu di angka berapa tuh Pantis? Saya menetapkan saya di angka 8 kira-kira Pak Haji. Kenapa tuh? Bisa hebat banget bisa di angka 8 tuh gimana tuh? Ya, eh, karena saya ini ya Pak Haji ya, saya Hmm. orangnya selalu dekat dengan anak di jam-jam istirahat pun saya selalu berupaya untuk selalu bersama anak. Kadang saya juga suka jajan bareng gitu ya dengan anak-anak. Jadi Hmm. berkumpul bersama anak-anak Baji. Jadi Hmm. saya itu termasuk guru yang suka dengan anak kecil ya gitu ya. Hmm. Gitu. Terus eh kekuatan lain yang Pak Entis miliki nih untuk mencapai tujuan ini. Selain tadi, apa nih kekuatan lain ini? Saya paham Pak Haji tentang karakter anak ya Pak Haji ya. Karena saya yakin Hmm. nih, anak-anak di usia mereka itu anak-anak yang masih suka bermain Pak Haji. Hmm. Terus kalau tadi Pantis sudah menyampaikan kalau saya tidak salah Pantis itu punya kekuatan memahami karakter psikologi anak gitu dan suka bermain dengan anak-anak nih. Menurut Pantis nih, ada nggak hambatan yang Pantis rasakan nih untuk meraih tujuan yang tadi yang Pantis rasakan hambatannya itu apa nih? Ya Pak Haji, saya selain sebagai wali kelas, karena di SD itu wali kelas ya Pak Haji. Jadi wali kelas itu bertugas mengajarkan seluruh mata pelajaran. Nah, kadang suka Hmm. ada gangguan saat saya bersama anak-anak ya. Ketika oh maaf Pak Haji, saya selain jadi guru kelas itu saya juga diberi tugas tambahan sebagai operator sekolah. Oh, luar biasa. Sibuk Mm-mm. ya, Pantis luar Iya biasa Pak Haji. berbaginya itu. Ya, itu tugas tambahan saya. Nah, ketika saya sedang
bersama dengan anak, nah itu tadi ada saja selalu hambatan atau gangguan. Eh, Mhm. Datangnya pekerjaan operator yang mendadak gitu, Pak Haji. Yang Mhm. seharusnya saya Jadi bersama anak-anak, tapi karena ada informasi untuk mengerjakan tugas itu dilakukan sesegera mungkin, sehingga kebersamaan saya dengan anak terganggu. Gitu, Pak Haji. mhm. Jadi, kalau saya tidak salah mendengar ya, Pantis ini selain guru kelas juga sebagai Betul, operator di sekolah ya. iya, Saya bayangkan tuh kerjanya lepas waktu, bisa melebihi batas tugas pokoknya. Luar biasa tuh Pantis ya. Di satu sisi Pantis harus menghadapi anak-anak dan tadi fokus bagaimana anak Azka yang bisa move on gitu, sementara Pantis juga punya tugas-tugas lain yang mendadak. Jadi kadang-kadang menjadi hektik gitu, bukan begitu ya Pantis ya? Kira-kira hektik gitu ya, crowded gitu Pantis ya. iya, betul, Pak Tuh, Haji. menurut di situasi seperti ini Pantis nih, apa solusi yang ideal nih buat Pantis? Di satu sisi Pantis harus tetap melakukan pelayanan kepada anak, di sisi lain juga ada pelayanan lain sebagai tugas lain gitu. Belum lagi tadi berkeinginan untuk menghadapi Azka gitu ya. Apa nih solusi ideal nih menurut Pantis? Gitu. Ya, Pak Haji ya. Betul, Pak Haji. Ternyata jadi seorang guru kelas dan sebagai operator sekolah itu memang eh, apa ya, dua pekerjaan yang memang harus saya kerjakan. Namun itu tadi ya, saya memiliki solusi. Mhm. Saya harus bisa meluangkan waktu ya Pak Haji ya. Jadi Mhm. saya akan baca dulu. Memang apabila memang tugas operatornya itu masih bisa dilakukan setelah pulang sekolah, saya akan sempatkan waktu saya bersama anak-anak supaya saya itu tadi dapat mengetahui semua karakter anak ya gitu Pak Haji. Jadi Hmm. memang kadang gitu ya Pak Haji. Pekerjaan operator itu kadang yang tidak bisa diundur-undur. Jadi harus segera mungkin gitu ya. Sehingga itu tadi ya, yang tadinya saya lagi senang bersama anak-anak, jajan bareng, ngobrol bareng Hmm. dengan anak-anak. Kadang saya juga suka ikut bermain permainan tradisional yang dimainkan anak seperti main bola bekel ya Pak Haji ya. Namun ketika Hmm. sedang bahagia bersama anak itu, ada di grup WA yang saya baca, ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Ya, sehingga saya harus meninggalkan itu. Namun solusinya saya harus bisa membagi waktu ketika pekerjaan operatornya itu saya lihat masih bisa dikerjakan siang atau sore hari, Hmm. saya tidak akan meninggalkan kebersamaan saya dengan anak-anak. Mhm. Jadi luar biasa di samping kesibukan lain tetap Fantis akan fokus untuk bersama anak dan mengantar dan mempelajari karakter anak-anak. Terlebih tadi di awal kan Fantis menghadapi Azka ya yang pendiam di saat istirahat ini. Ini rencana Fantis nih, bagaimana nih rencana yang akan dilakukan nih untuk menangani anak Azka ini? Apa rencana-rencana Fantis? Saya sempat berpikir Hmm. seperti ini, Pak Haji. Saya punya dua rencana. Yang pertama, saya Hmm. mau home visit ya, berkunjung ke rumah Aska agar saya bisa Hmm. lebih mengetahui kondisi keluarganya, kenapa dia itu kurang bergaul dengan temannya. Atau Hmm. rencana yang kedua, saya juga bisa berkolaborasi dengan guru senior atau guru yang sebelumnya. Sekarang kan di kelas 4, Hmm. saya akan Hmm. berkolaborasi atau bertanya eh, di guru sebelumnya, di kelas guru kelas 3-nya dulu. Dan juga saya bisa eh, meminta izin kepada kepala sekolah dan meminta saran-sarannya dari bapak kepala sekolah juga. Hmm. Oh, itu Panti sudah punya beberapa skenario ya. Dari beberapa skenario yang rencana Pantis pilih itu, kira-kira dari dua atau tiga itu, mana yang menurut Pantis yang lebih prioritas untuk Pantis lakukan ini?
Sepertinya Pak Haji saya akan lakukan yang home visit dulu ya Pak Haji ya. Karena saya ingin tahu Mhm, nih kondisi di rumahnya seperti apa ya, lingkungannya seperti mhm, apa, kemudian orang tuanya menanamkan kebiasaan di rumahnya seperti apa Pak Haji. mhm. Jadi Panti sudah memilih hobi Siti kayaknya sebagai cara terbaik itu ya. Mhm. Ya, Pak Haji. Rencana strategisnya nih untuk hobi Siti nih seperti apa Panti nih rencananya? Saya sih rencana mau membuat janji dengan anaknya dengan Mhm, Aska nih ya. Kalau saya itu mhm, ingin berkunjung ke rumahnya Pak Haji. Atau kalau memang anaknya itu susah diajak ngobrol, saya juga bisa mhm. eh, via WA atau mengabari ke kedua orang tuanya kalau saya akan berkunjung ke rumahnya Pak Haji. Senang kayaknya tuh kalau berkunjung apalagi ke daerah pedalaman itu asik Ya, sambil traveling nanti sih ya. betul Pak Sambil Haji. traveling Iya. gitu. Nah, Heeh. kalau saya sih gini Pak Haji ya, selain kita harus Mhm, mengetahui lingkungan sekolah, kita juga harus mengetahui lingkungan mhm, apa ya, masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu Pak Haji. Makanya saya suka mhm. kalau di jam-jam olahraga, saya sering mengajak anak-anak untuk berkeliling kampung Pak Haji. Oh gitu. Iya. Kapan nih rencananya nih? Home visit nih, Eh, traveling nih. saya sih rencana eh, akan dilakukannya di hari-hari Sabtu ya Pak Haji ya. Karena di hari Sabtu saya Hmm, waktunya cukup luang Pak Haji. hmm. Iya, jadi Sabtu besok itu ya sudah mulai home visit ya. Betul Pak Haji. Ya. Kira-kira nih dari tujuan home visit ke rumah Azka nih, apa nih ukuran keberhasilan dari rencana bertemu keluarga Azka nih, ukurannya nih Pak Pantis. Eh, saya berkunjung ke rumahnya, saya ingin menggali segala informasi yang ada di rumahnya. Hmm, Ukuran hmm, keberhasilannya, saya ingin ada perubahan sikap ya dari Aska tersebut ya, supaya dia bisa riang, bisa bergaul dengan teman-temannya di jam istirahat hmm, ataupun hmm. jam sepulang sekolah. Nih, Pantis, dari pilihan prioritas Pantis ini eh, tentu ada hambatan-hambatan. Jika nanti nih pada perjalannya ada hambatan dan gangguan, kira-kira nih, kira-kira prediksi hambatan apa yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya tuh, Pantis, di kegiatan besok. Mungkin gangguan atau hambatannya mungkin kalau saya datang sendiri takutnya canggung ya Mhm, Pak anak itu ya. Takutnya mhm, mhm, canggung karena memang di kelas pun ketika saya ajak ngobrol dia menjawab hanya seperlunya saja. Jadi untuk mengurangi kecanggungan itu nanti saya akan mengajak salah satu teman dekatnya untuk bisa mhm, ikut berkunjung ke rumah Aska Haji. mhm. Sukses deh, Pantis. Iya Pak Haji. Gini, Pantis, bagaimana nih komitmennya, Pantis, agar rencana aksi ini bisa tercapai? Komitmen yang dimiliki Pantis nih. Saya akan terus berkolaborasi dengan orang tua Aska. Mungkin tidak cukup sekali ya Pak Haji ya. Ya, bisa saya Mhm, gunakan berkali-kali untuk bisa terus berkolaborasi dengan orang tua Ska agar selain mhm, daripada saya yang mendorong anak tersebut untuk ikut bergaul dengan teman-temannya, saya juga perlu mhm, adanya dorongan dari orang tuanya, dari ayah ibunya mhm. agar dia itu bisa bergaul dengan teman-temannya di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya, Pak Haji. Luar biasa, Pantis nih. Eh, nih kalau Pantis nih, kalau sendiri merasa kayaknya memang bisa, tetapi nih jika Pantis tidak bisa sendiri, kira-kira siapa nih yang bisa diajak oleh Pantis nih untuk dapat membantu Pantis dalam menjaga komitmen Pantis ini? Kira-kira ada teman lain atau cukup sendiri gitu, Pantis? Sepertinya saya juga akan mengajak teman guru saya, teman sejawat saya di guru sebelumnya, Pak Haji. Ya, mudah-mudahan Mhm. saya juga bisa terbantu olehnya ya, Pak Haji. Iya, luar biasa Pantis. Mudah-mudahan sukses rencananya. Ini Amin. waktunya sudah hampir mepeti Pantis pertemuan kita nih. Saya ingin di akhir obrolan ini apa yang dirasakan nih oleh Pantis dari obrolan kita nih dari tadi awal sampai sekarang nih Pantis.
Ya, saya pertama ucapkan terima kasih nih sama Pak Haji yang sudah coaching saya. Dengan adanya obrolan ini, saya jadi merasa lega, Pak Haji ya. Jadi Mm-mm. mendapatkan solusi-solusi atau langkah-langkah yang bisa saya lakukan di permasalahan saya ini, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Ya, saya ikut senang. Berarti saya nggak sabar nih pengen dengar kabar Azka sudah bisa main di jam istirahat atau enggak gitu ya. Nanti Iya. kabar-kabar ya Pantis Ya, ya. Pak Haji, nanti Baik, akan Pak saya Pantis. kabari Pak Nah, Haji ya. nanti kita ketemu lagi Pantis. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.